Maaf ya Bu ya ganggu waktunya. Terima kasih Ibu sudah memberikan saya kesempatan untuk wawancara Ibu di antara kesibukan Ibu sebagai kepala sekolah di sini. Izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu tentang pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan. Biasanya kepala sekolah itu pengambilan keputusan itu memang bidangnya ya Bu ya. Baik keputusan di sekolah dengan siswa, dengan guru ya Bu ya, ataupun yang lainnya biasanya apa dengan wali murid. Dengan wali murid ya Bu ya. Ibu biasa dihadapkan dengan hal tersebut. Nah, saya di sini sebagai calon guru penggerak, saya mendapatkan tugas untuk mewawancara Ibu. Ingin Ibu berbagi pengalaman bagaimana Ibu bisa mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang Ibu hadapi. Yang pertama, bagaimana Ibu bisa membedakan kasus atau permasalahan yang Ibu hadapi itu merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, kalau antara dua kasus itu biasanya kita merujuk kepada aturan. Nah, itu merujuk kepada aturan. Jika dua hal itu sama-sama benar dalam aturan, tapi saya harus memilih salah satu keputusan atau tindakan yang istilahnya dua sisi itu sama-sama baiknya, gitu. Tapi tetap saya harus mengambil keputusan untuk melakukan tindakan. Biasanya saya itu menganggapnya itu dilema etika. Tetapi ketika saya merasa, kalau saya mengambil keputusan yang A, ini sebenarnya salah, gitu. Kalau yang B, berarti sebenarnya itu yang harus saya ambil, gitu. Nah, itu lebih kepada rujukan moral, itu menurut saya. Jadi ibu memilah dulu ya mana yang kasusnya itu memutuskan sesuatu yang sama-sama benar atau ada yang benar dan salah. Bagaimana Ibu membedakannya itu? Tetap Jika ada sebuah permasalahan seperti itu. Nah, biasanya saya tetap merujuk kepada aturan-aturan yang memang sudah ada di dalam di sekolah maupun di dunia pendidikan. Jadi ketika dengan dasar-dasar aturan-aturan itu saya bisa mengambil berpikiran bahwa ini dilema etika, ini bujukan moral. Jadi kalau dia melanggar aturan itu bujukan moral. Itu menurut saya. Kalau dia tidak melanggar aturan itu adalah dilema etika. Selanjutnya, ketika Ibu menghadapi sebuah kasus itu yang sama-sama mengandung nilai kebaikan, itu bagaimana Ibu memutuskannya? Biasanya saya memikirkan apakah keputusan yang akan saya ambil itu walaupun sama-sama baik, tetapi efek ke depannya, apakah keputusan saya itu akan berpengaruh kepada siswa, apakah keputusan saya itu akan memenuhi kebutuhan siswa. Nah, bisa jadi keputusan itu sebenarnya sama-sama baik, tetapi untuk siswa efeknya sedikit. Nah, ada keputusan yang juga baik, tetapi kayaknya efeknya lebih besar ke siswa, lebih baik rasanya untuk siswa, gitu. Jadi lihat kepada kepentingannya mana yang lebih banyak memenuhi kebutuhan siswa atau memenuhi kebutuhan banyak pihak, seperti itu. Itu kalau yang sama-sama baik. Jadi Ibu lebih mementingkan memutuskan sesuatu yang lebih berpihak kepada murid. Ya. Kemudian langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk mengambil keputusan tersebut? Adakah langkah-langkahnya? Pertama bagaimana? Biasanya kalau untuk mengambil suatu keputusan ini kan karena ada problem nih, Ya. ada kendala itu dan kita perlu pertimbangan. Terus yang pertama pasti saya merujuk kepada aturan dulu. Saya merujuk dulu melihat mana
bisa lebih mencerna, bisa lebih menganalisa bahwa ada keputusan yang memang bisa merangkul semua sisi. Jadi langkah-langkahnya itu bermusyawarah dulu Ya. gitu ya Bu ya, dengan rekan dulu. Dan kalau menyangkut masalah apa masih ada komite, kemudian kita bawa. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya, hal apa yang Ibu anggap efektif ketika Ibu mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan dilema etika tersebut? Nah, kalau yang menurut saya efektif itu adalah ketika keputusan itu setelah melalui pertimbangan dengan mengambil masukan-masukan dari beberapa rekan-rekan. Jadi saya tidak jarang yang istilahnya tiba-tiba langsung keputusan saya itu jarang. Biasanya saya tetap istilahnya yang efektif itu kebersamaan, dirundingkan bersama, disaringkan bersama, itu lebih hasil keputusan itu akan lebih rasanya lebih pas. Jadi Ibu tidak memutuskan sendiri ya? Kecuali hal yang memang butuh keputusan saat ini juga, itu beda gitu kan. Yang harus istilahnya kayaknya kalau mau berunding lagi nggak ada waktu nih, gitu. Memang harus cepat saya mengambil keputusan. Itu Ibu berdasarkan apa memutuskan hal tersebut? Biasanya saya memikirkannya gitu, apakah keputusan saya ini seperti tadi akan mempengaruhi banyak pihak dan apakah itu akan mendatangkan kebaikan yang lebih banyak. Nah, seperti itu. Kalau mendatangkan kebaikan lebih banyak, itu rasanya lebih, makanya saya akan tetap dipikir dulu, dianalisa dulu. Kalau dalam pembelajaran kami mungkin maksudnya berbasis nilai akhir ya, Bu, Ya, yang berdampak baik bagi orang banyak dan berbasis aturan ya. Bisa Ibu ceritakan juga kira-kira tantangan apa saja yang Ibu hadapi ketika Ibu melakukan mengambil sebuah keputusan? Yang namanya keputusan itu pasti kan tidak semua pihak akan sama. Nah, jadi mungkin ada pihak yang sebenarnya tidak setuju dengan keputusan kita, dan untuk tetap menjalankan keputusan itu tetap jalan, tentunya kita perlu pendekatan untuk berbagai pihak. Seperti itu. Nah, kendala-kendala itu pasti ada. Namun itu tadi kita tetap melakukan pendekatan kepada seluruh rekan-rekan bahwa istilahnya dalam pilihan tetap harus ada penentuan gitu. Tidak bisa kita istilahnya mengambil dua-duanya kita ambil, itu pasti nggak bisa. Tetap kita harus memilih salah satu. Nah, ketika kita memilih salah satu itu, maka tetap harus ada yang tidak terpilih. Nah, ketika yang tidak terpilih ini tentu pendekatannya butuh pendekatan bahwa istilahnya dengan ide yang banyak, dengan pemikiran yang banyak, itu butuh satu keputusan yang istilahnya memang ada di tangan pemimpin. Contohnya salah satu tantangannya apa ya, Bu, yang pernah Ibu hadapi gitu, yang agak menimbulkan permasalahan gitu ya? Jadi misalnya nih, ketika saya ingin melakukan sesuatu yang baru, gitu, suatu sekolah yang misalnya belum pernah nih, karena Seperti di sini ya, Bu ya? oh ya, belum pernah gitu kan. Terus sesuatu hal itu baru, saya maunya itu baru, dan saya sudah memikirkan itu dan dirundingkan bersama. Nah, tentunya ada tantangan bahwa itu nggak seharusnya, Bu, seperti itu. Tidak seperti itu. Kami nggak pernah. Kami tidak pernah, kami belum pernah, kami ini. Ya, itu tentunya saya perlu pendekatan, perlu penjelasan lebih banyak. Mengapa, apa alasan saya, dan apa sebenarnya yang visi ke depan saya, bahwa dengan langkah ini kita bisa maju bersama. Ketika menghadapi tantangan itu, Ibu langsung dengan personalnya atau Ibu dalam forum? Biasanya saya lihat situasi. Ketika istilahnya permasalahan itu dibahas di forum, maka saya akan di dalam forum. Tetapi ketika
ketika istilahnya sedang saat tidak di forum seperti itu, biasanya saya lebih sering ke satu persatu ngobrol dan segala pendekatan. Kemudian Ibu tadi bilang ketika membuat sebuah keputusan itu terkadang Ibu langsung memutuskannya. Kadang dalam bermusyawarah dengan guru karena butuh waktu yang lebih gitu ya Bu ya. Nah, apa namanya? Apakah Ibu pernah menjadwalkan dulu gitu loh? Nanti saya putuskan. Apakah Ibu pernah melakukan hal tersebut? Kemudian langkah-langkah seperti apa yang Ibu lakukan? Ya, tergantung pada permasalahan yang dihadapi tadi saya. Jadi ketika dilema itu datang, jadi misalnya dilema yang butuh keputusan cepat, makanya saya biasanya hanya cukup menganalisa sendiri. Tetapi ketika tetapi ketika istilahnya dilema itu menyangkut yang sangat banyak, jadi biasanya saya akan menghubungi komite ketika menghubungi siswa, ya. Kemudian menghubungi bagian kesiswaan, kemudian secepatnya mungkin akan duduk bersama. Tapi kalau memang istilahnya butuh keputusan yang cepat, spontanitas. Untuk kasusnya itu apakah yang seperti apa Bu yang Ibu langsung putuskan dalam waktu cepat, dan kasus seperti apa yang Ibu perlu waktu dulu? Biasanya kalau yang perlu waktu itu siswa bahwa misalnya nih dalam satu sisi ada permasalahan antara dua siswa atau apa dilemanya, sementara kedua-duanya butuh perhatian khusus. Jadi itu tentu butuh mencari latar belakang dan segala macamnya. Pertanyaan berikut saya adalah ketika Ibu mengambil keputusan itu, adakah orang yang membantu? Kemudian faktor-faktor apa saja yang membuat Ibu lebih mudah dalam memutuskan sebuah keputusan? Biasanya faktor yang sangat membantu saya untuk menganalisa itu adalah seperti tadi, saya berpikiran visi ke depan, kira-kira akhirnya itu nanti bisa baik untuk orang banyak. Terus juga saya juga melihat dari segi aturan. Nah, kemudian kalau keputusan itu harus diambil bersama, biasanya beberapa rekan-rekan kerja itu sangat membantu dalam pengambilan keputusan itu. Karena sebenarnya walaupun keputusan itu saya ambil, tetapi tanggung jawab itu tidak tanggung jawab sendiri. Tetap aja rekan-rekan itu ikut istilahnya melaksanakan hasil keputusan yang saya buat. Jadi warga sekolah itu sebenarnya sangat membantu. Jadi Ibu tidak memutuskan sesuatu itu sendiri gitu ya Bu ya, tetap di forum majelis guru ya Bu, kalau hubungan dengan siswa. Dari sekian selain di sini kan Ibu masih baru ya, di sekolah lain kan juga Ibu pernah mengambil keputusan. Dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan itu mulai dari baru, kemudian lama-lama sudah menjadi sebuah pengalaman untuk hal-hal yang berbeda. Kira-kira pembelajaran apa yang Ibu ambil dari setiap keputusan yang Ibu ambil tersebut? Jadi pembelajaran saya dapat Untuk kedepannya gitu ya Pak ya. Di setiap tempat memiliki keragaman, ya, berbeda-beda. Kalau di sekolah saya yang lama misalnya, dengan kondisi lingkungan siswa yang berbeda, dengan kondisi lingkungan guru yang berbeda, itu saya dalam mengambil keputusan juga harus mempertimbangkan banyak hal. Ya. Jadi pembelajaran ini
lingkungan sangat mempengaruhi. Keunikan warga dalam sekolah itu juga sangat mempengaruhi. Jadi mungkin ketika saya di tempat A gitu, dengan saya di tempat B, itu hasil dengan kendala yang sama mungkin keputusannya akan berbeda. Permasalahan yang sama, ya. Keputusannya mungkin akan berbeda. Kenapa? Karena kondisinya itu berbeda. Seperti itu. Jadi semakin banyak saya mengalami kendala, permasalahan, jadi saya semakin bisa menganalisa harusnya seperti apa, harusnya berbuat apa. Jadi semakin banyak pelajaran yang saya dapat. Ya, dalam pembelajaran yang saya dapatkan juga begitu. Ketika kita mengambil sebuah keputusan, itu didasarkan pada kebutuhan murid, pada nilai-nilai kebajikan, dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Terima kasih Ibu, saya rasa wawancaranya sudah cukup. Terima kasih atas waktunya. Mohon doakan juga saya bisa menyelesaikan pendidikan saya. Saya juga berharap semoga Ibu dalam setiap keputusannya itu adalah keputusan yang terbaik. Terima kasih Ibu. Semangat ya, semangat melanjutkan perjuangan. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu telah bersedia saya wawancarai. Sama-sama Bu Dani. Ya, saya memiliki tugas sebagai calon guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah, meminta pengalaman dari Ibu, bagaimana Ibu mengambil keputusan untuk memilih suatu keputusan yang baik dari yang mengalami dilema etika ya Bu ya, yang sama-sama benar gitu loh di satu sisi. Iya. Nah, pertanyaan pertama saya, bagaimana Ibu bisa membedakan kasus yang Ibu hadapi itu adalah dilema etika atau jelas dia adalah bujukan moral? Bagaimana Ibu membedakan? Oke, baiklah Bu Dani, Ibu coba membantu ya dengan tugasnya sebagai kepala sekolah ya. Perkenalkan dulu nama Ibu Bu Rosnah ya, Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 012 Tanjung Pinang Kota. Nah, jika Ibu mengalami kasus seperti yang Bu Dani sebutkan, contoh begini, di sekolah Ibu kan ada bendahara. Ya, ada bendahara BOS, ada bendahara sosial, ada bendahara rumah tangga. Nah, jika salah seorang bendahara Ibu, misalnya contoh bendahara sosial, ya, statusnya sebagai bendahara yang memegang dana dari semua guru-guru di sekolah, pada suatu waktu dia sangat membutuhkan dana atau uang untuk anaknya yang sakit gitu, butuh untuk berobat. Nah, situasinya mungkin malam gitu ya, nggak bisa lagi menghubungi orang lain, atau juga mungkin ke bank mungkin untuk menarik uang di ATM, tapi di tangannya ada dana sosial tadi yang bisa dia pakai untuk berobat ke dokter malam itu juga gitu ya. Nah, di sini kan Ibu melihat bahwa kasus dari guru Ibu ini dia secara boleh dikatakan sangat terpaksa untuk dapat menggunakan uang bersama tadi untuk kebutuhan pribadinya gitu ya. Salah satu kebutuhan pribadinya adalah untuk mengantar anaknya berobat ke dokter dengan menggunakan dana tadi. Nah, ini sangat boleh dikatakan Ibu bilang berat ya, Bu, ini ya berat untuk dia sih, berat untuk dia. Salah satu sisi ini uang bersama, sisi yang lain dia butuh dana, butuh uang untuk membawa anaknya ke dokter praktek misalnya. Itu kan butuh dana yang besar dalam waktu mendadak. Nah, itu Ibu rasakan ini hal yang sebenarnya dua-duanya bisa dikerjakan, tapi di satu sisi secara pribadi bendahara tadi mengalami
pemikiran salah apa benar ini yang dia lakukan. Nah, seperti itu deh. Jadi Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu mengambil keputusan untuk menghadapi kasus seperti ini? Ibu memutuskan hal yang bagaimana? Apakah Ibu mengizinkan atau Ibu melarang gitu? Oke. Nah, tadi kan kita dengar bahwa dia mengalami masalah anaknya sakit dan situasinya memang tidak memungkinkan untuk dia mungkin mengambil uang di ATM gitu. Mungkin dia ada uang di ATM gitu ya, tapi mendesak banget gitu. Atau mungkin saja saat itu memang nggak punya uang gitu ya. Yang uang satu-satunya yang dia pegang adalah dana sosial yang dipercayakan kepada dia. Nah, Ibu akan memanggil guru tersebut secara empat mata di ruangan tertutup yang tidak diketahui oleh kawan-kawannya. Ibu bertanya bagaimana jalan ceritanya sampai dia harus menggunakan uang sosial tadi. Nah, kemudian setelah Ibu menanyakan bagaimana kasusnya, memang ini harus dia meminjam, karena kalau enggak kan anaknya sakit gimana nih? Harus diobatin dulu kan, seperti itu. Nah, sebagai pimpinan tentu Ibu memberikan satu bentuk izin, tapi tentu dengan membuat perjanjian gitu ya. Nah, nanti Ibu A tolong kalau seandainya uangnya sudah punya gitu ya, segera dikembalikan dana jimpitan kelompok kita tadi. Uang tadi harus standby lagi di tangan nih, seperti itu. Nah, seperti itu yang akan Ibu lakukan. Baik Ibu. Dalam setiap pengambilan keputusan yang Ibu lakukan terhadap kasus yang berhubungan dengan dilema etika tadi yang sama-sama benar itu, apakah Ibu pernah mengalami yang seperti tantangan begitu loh, Bu? Yang menentang keputusan Ibu tersebut, pernahkah Ibu alami? Alhamdulillah kalau hal seperti tadi itu belum pernah Ibu alami. Ada di antara guru yang menantang jangan dipakai uang seperti itu uang kita. Kenapa? Karena di awal waktu kita akan membentuk satu istilahnya nih jimpitan untuk kebutuhan kita deh gitu ya. Jadi kita adakan rapat dulu nih, kita rapatkan dulu fungsi uang ini dijelaskan di awal. Di awal itu kita udah menjelaskan, fungsi uang ini adalah untuk membantu jika nanti ada keluarga kita yang sakit gitu, guru yang sakit, anak yang sakit. Nah, ini kita patungan nih uang ini untuk jimpitan jenguk gitu ya. Nah, kemudian mungkin untuk uang kita ketika ada undangan gitu ya, mengamplopkan untuk keundangan tadi nggak perlu pakai uang pribadi, tapi dengan uang yang kita jimpit tadi bersama-sama, seperti itu. Nah, di awal kita udah tahu nih fungsinya uangnya untuk apa, untuk membantu, meringankan, memudahkan. Nah, ketika ada masalah yang dihadapi oleh bendahara kita tadi, dia membutuhkan uang ini untuk dipinjam sementara gitu ya. Nah, ini alhamdulillah di sekolah Ibu nggak pernah ada tuh kasus yang sampai marah-marah, kenapa itu uang kita kok dipakai untuk pribadi, apalagi kan sakit nih gitu ya kasusnya. Nah, itu alhamdulillah di sekolah Ibu tidak mengalami itu karena di awal sudah kita bicarakan. Baik, saya lanjutkan ya Bu ya. Ketika Ibu menghadapi suatu kasus yang merupakan dilema etika untuk memilih sesuatu yang baik di antara yang baik juga, apakah Ibu langsung memutuskan atau Ibu menjedanya gitu, mencari lain waktu begitu? Iya, biasanya Ibu tidak langsung mengambil satu keputusan yang cepat gitu, bukan keputusan cepat. Ibu akan menyelidiki dulu gitu ya. Ibu akan mendeteksi dulu, mengidentifikasi dulu apa penyebabnya terjadi kasus ini, kemudian dari berbagai macam pihak, bukan dari satu orang saja. Tapi kalau kasus itu untuk yang beramai, misalnya kasus guru sama anak. Nah, apa versinya anak, apa versinya guru? Mereka harus membuka cerita sehingga terjadinya klop gitu ya, nggak memihak di satu kelompok. Nah, jadi Ibu tidak akan mengambil keputusan langsung mendengar, langsung mengatakan ini boleh dan tak boleh, ini iya dan tak iya tanpa menyelidiki. Nah, Ibu harus selidiki dulu nih apa penyebabnya, apa masalahnya. Ketika semuanya sudah masuk, baru kita pikirkan mana yang terbaik yang harus kita ambil keputusannya. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, ketika Ibu mengambil keputusan tersebut, adakah
orang-orang atau hal-hal yang mendukung ibu gitu, yang memudahkan ibu dalam pengambilan keputusan tersebut atau yang membantu ibu? Oh ya, alhamdulillah. Biasanya jika ada masalah, ibu akan bawakan dalam forum rapat, gitu ya. Akan ibu beberkan dalam forum rapat. Kita ada masalah ini, kita ada kasus ini. Bagaimana tanggapan semua anggota? Bagaimana tanggapan guru-guru terhadap kegiatan masalah yang kita hadapi ini? Nah, biasanya guru-guru memberikan usulan gitu, memberikan pandangan-pandangannya. Menurut saya, Bu, ini kan dasar anak seperti ini atau dasar kawan kita seperti ini, sebaiknya kita mengambilkan kebijakan seperti ini, Bu. Jadi Ibu selalu menampung dulu pendapat-pendapat semua anggota untuk memberikan masukan gitu. Karena kadang versinya kepala sekolah itu belum tahu benar, walaupun kita pimpinan, tidak selamanya pimpinan itu benar gitu ya. Tapi dengan banyaknya masukan, pertimbangan-pertimbangan tadi, maka keputusan yang kita ambil itu akan lebih bijaksana gitu, tidak memihak, lebih objektif gitu, tidak hanya kata kepala sekolah, tapi ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan seperti itu ya. Jadi rekan-rekan guru itu berperan ya, Bu ya? Sangat, haruslah, wajib lah, nggak boleh dibiarkan gitu. Mereka harus andil, mereka harus tahu seperti itu. Ini pertanyaan terakhir saya, Bu. Ya. Saya tahu Ibu jadi kepala sekolah itu sudah lama ya. Nah, ya. Mungkin sudah banyak kasus dilema etika yang putuskan. Nah, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu ambil dari pengalaman Ibu tersebut? Ya, Ibu menjadi kepala sekolah sudah jalan 7 tahun ya, mau 8 tahun Ibu menjadi kepala sekolah. Banyak sekali kasus, bukan hanya baik dengan baik, PS baik gitu ya, tapi ada baik versus dengan yang lain gitu, yang luar biasa bahkan pernah Ibu alami, pernah Ibu hadapi gitu ya. Nah, jadi berkaca dari pengalaman ini bahwa seorang kepala sekolah itu jika mengalami masalah yang ada di sekolah, jangan merasa diri sendiri yang harus menyelesaikannya. Itu yang pertama. Bukan, walaupun kita status kepala sekolah, tapi bukan kita sendiri yang harus menyelesaikannya. Kita harus berkolaborasi dengan semua anggota yang ada di sekolah. Tentu orang-orang yang nomor satu yang istilahnya itu memang kita percayakan. Contoh, ada wakil gitu ya, ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan kalau dia mengatasi masalah siswa, ada wakil bidang kurikulum kalau itu masalah pembelajaran gitu ya, dan mungkin ada guru agama sebagai BK gitu ya. Nah, orang-orang seperti ini, atau ada guru senior gitu ya, guru senior yang lebih banyak makan asam garam kata orang tua gitu ya. Nah, mereka akan Ibu libatkan. Jadi tidak mengambil keputusan itu sendiri tanpa kita berbicara dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah gitu. Jadi kalau kita udah mengambil kebijakan itu bersama-sama, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, itu nggak menjadi tudingan untuk kepala sekolah sendiri. Itu kan bukan keputusan kepala sekolah gitu, itu keputusan kita bersama, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih, pembelajaran yang baik buat saya. Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan itu, kita melibatkan rekan-rekan ya Bu ya. Ya, betul. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Bu. Semoga Ibu selalu bisa mengambil keputusan yang baik dan bijaksana ya Bu ya. Amin. Ibu terus belajar, dan Bu Dani, Ibu terus belajar. Dari guru Ibu belajar, dari murid Ibu belajar. Jadi guru Ibu tuh bukan profesor, guru Ibu itu bukan dokter, tapi murid-murid Ibu, guru-guru Ibu yang ada di sekolah adalah guru Ibu untuk belajar menjadi lebih baik gitu. Belajar menjadi lebih baik ya Bu ya. Iya, betul banget. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya rasa wawancaranya sudah cukup. Terima kasih banyak. Iya, saya tutup. Sukses selalu ya untuk Bu Dani, sukses. Amin. Terus bersemangat menjadi guru
pelopor, menjadi guru yang dicintai oleh semua murid dan semua guru-guru yang ada di sekolahnya ya. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga buat Ibu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.